Halo sahabat Upscape dan sahabat Asbidan, perkenalkan saya Mona Melisa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal yang sering muncul di UKOM Profesi Kebidanan. Biasanya soal-soal yang muncul itu pertanyaannya berupa tindakan awal, tindakan selanjutnya, langkah pertama, langkah selanjutnya, rencana asuhan yang tepat, rencana asuhan selanjutnya. Pertanyaannya seputar yang seperti itu. Dan ada beberapa materi yang juga tidak akan masuk di D3 seperti komunitas dan etika kebidanan. Nah, kalau gitu kita langsung aja yuk nonton video ini sampai selesai ya. Soal pertama, seorang perempuan umur 25 tahun mengatakan 6 jam yang lalu melahirkan anak pertama di PMB secara normal dengan berat lahir 3.000 gram. Hasil anamnesa, perempuan mengatakan lelah, perut mules, belum buang air kecil, serta masih pasif. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, nadi 90, suhu 37, dan pernafasan 24 kali per menit. Anjuran apakah yang tepat diberikan bidan kepada perempuan dalam kasus di atas? A. Diet, B. Laktasi, C. Mobilisasi, D. Perawatan bayi, atau E. Perawatan payudara. Kita cari kata kunci pada soal. Pertama, dikatakan bahwa ibu ini sudah 6 jam yang lalu mengalami postpartum atau sesudah melahirkan. Lalu, untuk hasil pemeriksaan semuanya bagus dan ibu mengatakan saat ini itu perutnya terasa mulas ya. Lalu juga dikatakan bahwa ibu belum buang air kecil. Nah, kalau dari soal, keluhan ibu yang pertama lelah itu wajar. Kalau perut mulas itu merupakan fase involusi ya. Jadi ketika rahim kita ke ukuran semula maka adanya rasa mulas di awal-awal setelah persalinan. Nah, kalau kita lihat dari opsinya, pertama A. Diet. Apakah ada hubungan diet dengan asuhan yang tepat dari keluhan ibu ini? Tidak ya. Jadi diet itu salah. Lalu laktasi juga belum tepat ya, sahabat Asbidan, karena memang pada 6 jam pertama itu memang penting untuk melakukan belajar menyusui, tapi bukan sesuatu yang urgent. Nah, selanjutnya mobilisasi bisa jadi karena memang ibu habis melahirkan itu dianjurkan untuk segera mobilisasi ya, segera untuk bergerak untuk mempercepat proses dari involusi uterinya. Lalu perawatan bayi itu belum tepat, kenapa? Biasanya perawatan bayi ini ibu sudah bisa itu di hari pertama, di 24 jam setelahnya. Lalu perawatan payudara juga tidak ya, karena memang proses laktasi tadi belum terlalu urgent di 6 jam pertama. Maka jawaban yang tepat adalah mobilisasi, yaitu segera bergerak. Kenapa? Karena mobilisasi itu bisa mempercepat proses involusi uteri dan juga bisa merangsang segera dari buang air kecil si ibu. Karena kan tadi keluhannya belum buang air nih, lalu perutnya juga mules, lalu mengatakan lelah. Tapi mobilisasi itu bisa dengan miring kiri, miring kanan, setelah itu duduk, lalu mulai berjalan sedikit demi sedikit. Soal kedua, seorang perempuan 25 tahun melahirkan anak pertama 5 jam yang lalu di PMB. Perempuan mengatakan khawatir ASI tidak cukup untuk kebutuhan bayinya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernafasan 24, dan suhunya 36,7. Apakah konseling yang tepat untuk perempuan dalam kasus di atas? A. Konseling tentang keadaan ibu, B. Konseling tentang keadaan bayi, C. Konseling tentang pemberian ASI awal, D. Konseling tentang pemberian susu formula, dan E. Konseling tentang pemberian support. Nah, pada soal kita tahu bahwa ibu itu 5 jam postpartum. Keluhannya apa? Khawatir kalau ASINya tidak cukup. Maka konseling yang tepat untuk ibu yang khawatir ASINya tidak cukup apa? Tentu bisa kita langsung jawab, yaitu C. Konseling tentang pemberian ASI awal. Bahwa kita harus memberitahu ibu di awal-awal setelah bersalin itu wajar sekali jika ASINya masih sedikit atau bahkan belum keluar sama sekali. Apalagi anak pertama, itu sangat-sangat lumrah terjadi. Maka kuncinya adalah ibu sering menyusui bayinya,
maka itu akan merangsang si hormon oksitosin untuk menghasilkan ASI, sehingga ASINya semakin lama semakin banyak. Yang ketiga, seorang bayi perempuan umur 7 hari lahir spontan normal datang bersama ibunya ke PMB dengan keluhan tali pusat bayi berbau sejak 2 hari yang lalu, disertai dengan keadaan lembek, kemerahannya tidak ada, nadi 90, pernapasan 26, dan suhunya 37,1. Tali pusat lembab tidak ditemukan nanah, baik. Pertanyaannya, apa tindakan awal yang paling tepat dilakukan terhadap kasus tersebut? A. Biarkan saja. B. Ditutup dengan kasa. C. Jaga agar tetap kering. D. Bersihkan dengan alkohol. Atau E. Bersihkan dengan betadine. Pada soal kita tahu bahwa bayi ternyata sudah berusia 7 hari. Nah, seharusnya 7 hari ini kan udah lepas ya kalau yang benarnya. Ternyata dilihat ibunya bilang bahwa tali pusatnya itu berbau sejak 2 hari yang lalu. Nah, setelah diperiksa, kemerahan tidak ada ya, kemerahan tidak ada. Lalu tidak ada nanah juga, suhunya masih normal, belum demam. Artinya tidak terjadi infeksi ya. Cuman yang terjadi adalah kering dari tali pusatnya itu lama. Nah, kenapa bisa itu terjadi? Karena mungkin perawatan tali pusatnya yang salah. Maka jawaban yang tepat untuk kasus ini pasti kita langsung bisa jawab, yaitu C, jaga agar tetap kering. Karena pada prinsipnya perawatan tali pusat itu adalah bersih dan kering. Jika ditutup atau diberikan ramuan-ramuan yang lain, diberikan betadine ataupun alkohol, itu hanya akan memperlama dari proses pelepasan tali pusat atau pengaringan tali pusat tersebut. Soal keempat, seorang perempuan datang ke puskesmas dengan bayinya yang berumur 4 hari. Mengeluh bayinya malas menyusu dan terlihat kuning. Hasil pemeriksaan pada kulit, muka, dan leher berwarna kuning, pernapasan 50, suhunya 37, dan refleks shockingnya ada ya, positif. Apakah penanganan yang tepat yang dapat dilakukan pada kasus tersebut? Nah, kita bisa lihat bahwa bayinya itu berusia 4 hari. Malas menyusu dan terlihat kuning. Pertanyaannya, kalau bayi terlihat kuning di usia 4 hari itu normal? Itu kuning yang fisiologis atau patologis? Nah, ternyata kan jawabannya fisiologis. Artinya ini masih dalam keadaan aman. Nah, refleks shocking, refleks menelannya itu ada, ya bagus berarti ya, ada positif. Tapi masalahnya adalah bayi itu malas menyusu. Maka penanganan yang bisa kita lakukan, apakah A, anjurkan ibu untuk memberikan larutan garam? Tidak ya, tidak ada hubungannya. Tidak. Lalu anjurkan untuk menyemur bayinya pada pagi hari juga belum tepat. Anjurkan ibu untuk memberikan ASI secara on demand, ya bisa jadi. Rujuk bayi tidak perlu juga, kolaborasi dengan laborat juga tidak ya. Jadi jawabannya adalah C. Anjurkan ibu untuk memberikan ASI secara on demand. Soal kelima, Nyonya M 22 tahun, G2 P1A0, infartu di RS, dibimbing beneran oleh bidan. Perineum Nyonya M kaku, kemudian bidan mengambil tindakan episiotomi. Bidan mengambil keputusan secara klinis dalam memberikan asuhan kebidanan tersebut. Pertanyaannya, apakah peran yang dilakukan bidan tersebut? Nah, kita cari kata kuncinya pada soal, yaitu bidan mengambil keputusan secara klinis dalam memberikan asuhan kebidanan tersebut. Maka peran bidan ini adalah langsung kita bisa jawab, yaitu decision maker, pengambil keputusan, ya, yang benar. Kalau A, fasilitator itu memfasilitasi tidak ya. Lalu koordinator, mengkoordinir juga tidak. Komunikator juga tidak. Advokator apalagi juga tidak. Maka yang benarnya adalah D, decision maker, pengambil keputusan. Karena memang kata kuncinya di sini adalah bidan mengambil keputusan secara klinis untuk memberikan asuhan tersebut. Nah, itulah pembahasan dari soal-soal profesi kebidanan yang banyak keluar. Gimana menurut sahabat bidan soalnya? Iya sih, ada beberapa yang cukup sulit dan meragukan karena memang profesi kebidanan itu soal-soal hukumnya benar-benar harus menggunakan analisa yang tepat. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Upscape Indonesia. Sampai ketemu lagi.